Pemirsa, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta menjatuhkan vonis seumur hidup untuk mantan Kapolda Sumatera Barat Inspektur Jenderal Teddy Minahasa. Vonis yang diberikan hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa yang mengganjarnya dengan tuntutan hukuman mati. Informasi selengkapnya akan disampaikan reporter Metro TV Andromeda Ariza langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Selamat sore Andro, apa saja pertimbangan hakim sebetulnya menjatuhkan vonis seumur hidup untuk Teddy Minahasa dan apa langkah kuasa hukum menyikapi vonis ini? Ya Vera dan juga pemirsa, siang hari tadi sekitar pukul 13.20 waktu Indonesia bagian Barat, Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memutuskan dan juga memvonis Irjen Teddy Minahasa dengan penjara seumur hidup. Dari hal yang disampaikan oleh Hakim Ketua John Sarman Saragih bahwa Teddy Minahasa ini dengan terbukti bersalah dengan menjual dan juga menukar sabu dengan tawas dan juga dirinya dijerat dengan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Kami telah merangkum beberapa poin-poin yang menjadi hal yang memberatkan Teddy Minahasa sehingga dirinya divonis dengan penjara seumur hidup. Poin yang pertama adalah bahwa Teddy Minahasa ini tidak mengakui perbuatannya selama masa persidangan yang sudah dimulai dari beberapa bulan yang lalu. Kemudian yang kedua, Teddy Minahasa menyangkal dan perbuatan dan juga penjelasan-penjelasan dari apa yang disampaikannya dia terpantau terbelit-belit dalam memberikan keterangannya. Dan juga ketiga, bahwa Teddy Minahasa ini juga dianggap ini telah menikmati keuntungan dari hasil penjualan sabu. Dan juga keempat adalah Teddy Minahasa dianggap ini tidak mencerminkan perilaku sebagai polisi yang baik. Dan juga yang kelima maksud kami adalah Teddy Minahasa ini dinilai dengan mencederai dan juga merusak citra kepolisian. Dan yang terakhir, poin yang kami terima adalah bahwa Teddy Minahasa ini mengkhianati perintah Presiden Joko Widodo untuk menindak dan juga memberantas narkoba. Selain itu juga dari hal-hal yang memberatkan, ke-6 poin yang memberatkan Teddy Minahasa ini, ada salah satu poin yang meringankan Teddy Minahasa, yaitu selama dirinya melakukan pengabdian dan juga atas prestasi Teddy Minahasa, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Barat memvonis penjara seumur hidup dan ini berbeda dengan tuntutan dari jaksa penuntut umum yaitu adalah hukuman mati. Selain itu juga Teddy Minahasa ini melalui kuasa hukumnya akan melakukan banding. Tadi kami sempat bertanya kepada tim kuasa hukum dari Teddy Minahasa yaitu Hotman Paris, dirinya menyampaikan bahwa akan terus berupaya untuk melakukan banding, setelah itu juga akan melakukan kasasi dan juga PK. Dan untuk terkait dengan Teddy Minahasa ini memang dari Hotman Paris juga menyampaikan bersyukur bahwa Teddy Minahasa ini tidak dijerat dengan hukuman mati. Demikian Vera yang dapat kami sampaikan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat, kembali ke Anda di studio. Ya Andro, ada hal yang menarik usai Teddy tadi mendengar vonis hakim yang mengganjarnya hukuman seumur hidup. Teddy terlihat tersenyum. Apakah ada tanggapan dari Teddy ataupun kuasa hukumnya terkait dengan respon Teddy usai mendapat vonis lebih ringan dari tuntutan jaksa ini? Ya betul sekali, dari persidangan yang tadi sudah berjalan bahwa Teddy Minahasa ini tersenyum ketika Pengadilan Negeri Jakarta Barat memvonis dirinya ini penjara seumur hidup. Hal ini lebih ringan bila dibandingkan dengan tuntutan dari jaksa penuntut umum bahwa dirinya ini adalah dengan hukuman mati. Pihak dari kuasa hukum pun juga belum respon terkait dengan mengapa dirinya tersenyum. Namun kalau kami melihat dari beberapa kegiatan ataupun juga hal-hal yang meringankan dari Teddy Minahasa ini, bahwasannya Teddy Minahasa ini pertama adalah pengabdian dan juga prestasi Teddy Minahasa sehingga dirinya ini tidak divonis dengan hukuman mati. Demikian Vera. Ya, setelah vonis terhadap Teddy Minahasa dijatuhkan hari ini, lalu bagaimana Andro dengan sidang vonis untuk terdakwa lainnya? Ya, untuk terkait dengan beberapa tersangka lainnya, yang pertama adalah AKBP, kemudian juga Linda dan juga beberapa tersangka lainnya, ini masih akan terus dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Kami akan menunggu seperti apa proses persidangan dari tersangka-tersangka lainnya. Karena kalau kita melihat dari kasus ini memang tersangka lainnya ini saling berkaitan, terutama terkait dengan perdagangan sabu yang lebih dari 5 gram, yaitu 5 kg dengan menukarnya dengan tawas, sehingga beberapa tersangka baik itu Linda dan juga beberapa tersangka lainnya ini memiliki keterangan-keterangan yang nantinya akan ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Demikian, Vera. Baik, terima kasih Andromeda Ariza atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.